Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsahna wa amsayna mulka lillah. Alhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, alhamdulillah di ujung acara kita ada pelepasan atau penutup pembekalan tahsin dasar dan manajemen TPQ metode Al-Qasimi yang sudah berjalan selama 10 kali pertemuan hari ini. Dulu di pertemuan di tahun pertama itu penutupannya tanggal 11 November 2020. Nah sekarang penutupannya di hari Rabu sama hari Rabu tanggal berapa ini? 10 November. Dulu 11, sekarang 10. Berarti maju, ada kemajuan ya. Alhamdulillah. Inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh segala amal itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya itu akan mendapatkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi barang siapa yang niatnya, hijrahnya itu karena dunia, ya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka di penutupan ini kita memberikan nasihat kepada pribadi dan juga kepada antum semua bahwa menghafal Al-Quran itu ada beberapa tipe orang. Ada tipe-tipe orang yang menghafal Al-Quran atau ada tipe orang yang belajar Al-Quran itu. Yang pertama, karena dia ingin disebut menjadi orang yang alim atau orang yang soleh, maka dia dekat dengan Al-Quran. Apakah itu akan tercapai? Ya tercapai saja karena dia sudah menghafal Quran, menjadi hafidh, hafidhah, kemudian disebut dengan orang soleh, disebut dengan orang alim, ya sudah, karena itu adalah keinginan dia. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu Al-Quran dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Ada orang yang menghafal Al-Quran, ketika ditanya, kenapa kok kamu hafal Al-Quran? Karena aku pengen masuk universitas secara gratis, secara gampang. Berarti tujuannya dunia itu. Tujuannya dunia. Kenapa kamu menghafal Al-Quran? Ya karena nanti biar mudah untuk mendapatkan rezeki. Kenapa kamu bawa Al-Quran? Karena agar dimudahkan Allah dalam pekerjaan. Nah ini orang-orang yang menghafal Al-Quran dalam rangka untuk mendapat dunia. Tipe manakah kita? Ataukah yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, karena tujuan kita, niat kita dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk program ini adalah program yang kedua, angkatan yang kedua. Yang pertama itu kita buka sesolo raya, karena walaupun dulu pandemi, tapi pandeminya masih awal-awal. Walaupun pandeminya juga sudah Oktober itu ya, Oktober tahun lalu kan sudah pandemi juga. Tapi kita buka umum itu, ada yang dari Solo Raya ya, dari Jogja juga. Nah kali ini kita khusus daerah Klaten karena memang kemarin keadaannya seperti itu. Ada 91 santri atau 91 peserta yang ikut dalam pembekalan ini,
yang satu tidak aktif jadi 90. Dari 58 ya, 58 tempat TPQ ya. Yang ini diharapkan besok antum-antum semua ini menjadi penggerak program pembekalan tahsin dasar pengajar TPQ metode Al-Qasimi di angkatan berikutnya. Maka setiap kelas nanti ada 3 orang yang dipilih oleh para pengajar untuk dijadikan koordinator. Fungsinya apa? Antum menjadi bagian dari koordinator TPQ yang ada saat ini dan menjadi penggerak kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia mendapatkan kebaikan itu. Itu niatnya, bukan pengen pengen jadi tim karena ini sebagainya. Tapi tidak, bukan karena urusan dunia, tapi karena kita ingin dari komunitas ini, komunitas para pengajar Al-Quran ini menjadi solid, sehingga kebaikan yang tersusun rapi ya, atau keburukan yang tersusun rapi itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun rapi. Maka kita pengen kebaikan ini nanti akan terus berlanjut, dan ada 3 yang dipilih oleh pengajar masing-masing kelas. Nah, nanti akan kita bikin siapa ketuanya, ketua 1, ketua 2, siapa bendaharanya, bendahara 1, bendahara 2, siapa yang jadi sekretarisnya. Tujuannya apa? Dalam program 2022 ke depan 1 tahun itu ada program-program yang kita akan kunjungan ke TPQ yang ada saat ini sampai bulan Oktober yang akan datang. Kemudian Oktober kita buka lagi angkatan ketiga dan angkatan ketiga dan seterusnya. Begitu. Kalau sudah ditunjuk maka ya jangan alasan. Saya sibuk ya, semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Antum ditunjuk berarti antum punya sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh santri atau peserta yang lain. Kalau alasan antum masuk akal dan baik dan banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya antum akan diterima alasannya. Tapi kalau cuman alasan apa-apa kurang sip begitu ya, maka silahkan buat alasan dulu agar tidak ditunjuk. Dan juga ke depan tahun 2022 TPQ yang belum mengajarkan Al-Quran hafalan, kita sangat berharap juga karena kita menjadi bagian khairukum man ta'allama Al-Quran atau menjadi penggerak penghafal Quran, maka silahkan disusun kalender akademiknya 2022 ada program tahfidz di TPQ-nya masing-masing dengan metode Al-Qasimi yang memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian info yang berikutnya bahwa program ini sudah selesai kecuali bagi kelompok-kelompok atau kelas yang belum selesai micro teachingnya. Silakan dilanjutkan micro teachingnya beserta kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang belum selesai ya? Sudah? Oh berarti udah? Belum. Pengabdian ini nanti ya, ini masuk ke pengabdian. Antum setelah kita tutup selesai, nanti grup per kelas itu juga akan dibubarkan, tinggal 1 grup saja untuk grup koordinator. Grup kita ini, yang grup 1 ini yang saya ada di dalamnya. Jadi grupnya tinggal itu saja, nanti grup kelasnya akan dibubarkan sehingga kita fokus di 1 grup saja. Pengabdian itu antum akan dapat surat pengabdian, surat tugas untuk diberikan ke TPQ masing-masing. Kalau antum pengurusnya ya berarti antum menerima surat itu sendiri ya. Tapi kalau antum bukan pengurusnya kan ada ketuanya, ada takmirnya ya, terus diterima sama beliau. Tapi kalau pengurus sendiri ya sendiri.
Kemudian program pengabdian itu selama 1 bulan. Antum mengajarkan Al-Quran di tempat yang antum pilih sendiri selama 1 bulan. Kalau sepekan itu 2 kali berarti antum ngajar 8 kali. Kalau sepekan 3 kali berarti 12 kali. Kalau sepekan sekali 4 kali. Apalagi sebulan sekali ya. Jangan ya. Standarnya memang 2-3 kali dalam sepekan. Semua sudah mendapat tempat pengabdian? Sudah. Yang belum ya segera agar punya tempatnya. Dalam 1 bulan itu antum ngajar sekaligus ngerjakan tugas akhir. Form akan kita share. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu isi, bab 3 itu penutup. Seperti proposal. Proposal itu kan ada 3 bab. Kalau skripsi kan ada 5 bab ya. Kita 3 bab saja. Bab 1, bab 2, bab 3. Kalau tidak ada perubahan nanti kita lihat admin yang bikin. Pesan sebelum kita tutup, nanti kan ada ujian ya. Sudah belajar? Belum? Terus kalau belum, kapan belajarnya? Ya, mudah-mudahan walaupun tidak belajar, sudah nyentel di sini. Ya, karena waktu ngerjakan cuma 15 menit. Antum dikasih cuma 15 menit saja, mengerjakan berarti memutar otak secara cepat. Seret gitu ya. Tentang materi-materi yang sudah diajarkan termasuk nanha ya, nanha sudah diajarkan tak? Bisa diuji? Ya kita coba saya diuji coba ya, diuji juz 8 ya, buka juz Al-Qur'annya. Nek nggak bisa wajar ya, karena belum siap. Antum juga nggak belajar kan sama. Juz 8 itu mulai ayat halaman 142 sampai 161. 3 pertanyaan saja. Antum, putri bertanya 2, putra pertama 1. Atau 2 saja ding. Ya, 2 ini betul semua wis bagus. 2 salah 1 ya. Ya, silakan bertanya. Maksudnya ini bukan menguji saya ya, tetapi memberikan pandangan bahwa nanti targetnya menghafal nanha itu seperti ini gitu lah. Surat apa, Bu? Ayat 16. Al-A'raf ayat 12. 16 atau 12? Ya, nah ini gampang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Qala ma manaka alla tasjuda. Gimana? Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Nah itu ada di halaman 152. Ada 11 ayat, dari ayat ke-12 sampai ayat ke-22. Formasi yang dihafal itu berapa? 452. Ini nanti keluar loh di soal ujian. Pas ibu ini menanyai pas di situ. Formasinya 452. Nah, ayat apa saja yang dihafal? Nah, nanti akan keluar di situ. Ya. Baik, sudah selesai. Ini saya deg-degan nih tadi ya. Nah, ini apa itu persiapan bisa kok di pertanyaan 1 juz itu 2 juz itu ya. Intinya ada di apa?
Ya, paham. Kalau di dalam bahasa Inggris diungkapkan good preparation make us be professional. Nah, pengajar bahasa Inggris dulu ya. Baik, kita akhiri untuk hari ini, langsung menuju ke soal. Oh, pesannya belum, pesannya lupa ya, pesan nih. Yang pertama, silahkan serius dalam mengajarkan Al-Quran di tempatnya masing-masing. Jadi setelah mendapatkan ilmu di sini, kita berharap antum semua serius dalam mengajarkan Al-Quran di tempatnya masing-masing. Dengan cara apa? Salah satunya adalah masuk jadwal sesuai jadwal dan jangan sering meliburkan santri. Hujan dikit libur, capek dikit libur. Ini tadi saya juga ada kecapean sama. Tapi jangan mudah meliburkan santri. Ketika sudah kita suka meliburkan santri, maka itu santri akan mengira-ngira ketika ada apa sedikit, oh nanti libur. Ketika apa sedikit libur. Ya. Jangan suka meliburkan santri. Artinya sesuai dengan jadwal itu ya dijalankan. Kemudian yang berikutnya, teruslah menjadi penghafal Al-Quran meskipun antum sudah mengajarkannya. Banyak orang-orang kalau sudah mengajar Al-Quran berhenti. Sampai kapan kita mau menghafal Al-Quran? Maka kita jawab sampai tutup usia. Ketika antum sudah tua, berumur 80 tahun, 90 tahun, kalau Allah masih berikan kita umur, ya telah menjadi penghafal Al-Quran. Siap? Insya Allah. Apa ini pengabdian itu? Surat, pemberian surat mana? Ustadzah? Afwan jika ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.